Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Bunga Jasmine Ferry dengan NIM 080118232809. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas kedua nomor 1 dan nomor 2. Langsung saja saya akan menjelaskan program. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya diminta membuat program dengan soal Kak Budi akan melakukan jual beli bebek selama 2 bulan ke depan sebagai berikut. Pada bulan pertama, Pak Budi akan membeli bebek betina sebanyak total bebek jantan yang ada, lalu menjual sepertiga dari bebek-bebek jantannya. Pada bulan kedua, Pak Budi akan membeli bebek jantan sebanyak total bebek betina yang ada, lalu menjual 10 bebek betinanya. Berapakah total banyaknya bebek Pak Budi jika setelah bulan kedua? Untuk input jumlah bebek jantan dan betina yang awal yang dimiliki Pak Budi bebas. Jadi sebelum kita membuat program, kita mengerti dulu apa yang ingin kita buat. Untuk itu, untuk memudahkannya, kita dapat menggunakan flowchart. Nah, pertama dimulai dengan start, lalu memasukkan variabel beli betina, jual jantan, beli jantan, total bebek, dan variabel bulan. Setelah itu kita akan melakukan perulangan bulan 1 sampai dengan 2. Jika bulan sampai dengan 1 bernilai benar, maka kita akan melakukan proses beli betina sama dengan bebek indeks 0. Terus jika jual jantan sama dengan bebek indeks 0 dibagi 3. Karena tadi sudah dibilang bahwa kita selalu menjual sepertiga dari bebek jantannya. Nah, jika bebek indeks 0 sama dengan beli jantan. Nih, pada bulan kedua membeli bebek jantan sebanyak bebek betina yang ada. Nah, dengan bebek indeks 0 sama dengan jual jantan. Nah, ini jika bernilai true. Jika bernilai false atau bulan bukan sama dengan 2, maka beli jantan sama dengan bebek 1. Terus bebek indeks 0 sama dengan beli jantan, dan bebek indeks 1 sama dengan 10. Nah, kita kembali ke sini. Jika nilai tersebut bernilai false, maka kita akan menambahkan bulan ditambah 1 dan melakukan jika bernilai true, maka bulan akan ditambahkan 1 dan melakukan ulang perulangan. Jika bernilai true, maka akan dilanjutkan ke proses kedua. Nah, ini juga sama, jika sudah terdapat nilai, maka akan dilanjutkan ke proses kedua, di mana kita akan menjumlahkan total bebek. Total bebek sama dengan bebek indeks 0 ditambah dengan bebek indeks 1. Nah, selanjutnya program akan berakhir. Setelah ini, kita akan membuat terlebih dahulu the code untuk memudahkannya. Var ini variabel, lalu ditambahkan bebek indeks 2 sama dengan 0, beli jantan, jual jantan, beli jantan, total bebek, dan bulan dengan tipe data integer. Lalu kita dapat memulai dengan begin. Untuk bulan 1 sampai dengan 2, jika bulan 1, maka kita menuliskan masukkan jumlah bebek jantan awal. Lalu kita membaca variabel bebek indeks 0. Lalu kita menuliskan masukkan jumlah bebek betina awal dengan membaca variabel bebek indeks 1. Kita melakukan proses dengan beli betina sama dengan bebek indeks 0, beli jantan sama dengan bebek indeks 0 dibagi 3, lalu bebek indeks 1 sama dengan beli betina, dan bebek indeks 0 sama dengan jual jantan. Lalu akan mengakhiri if tadi yang bulan sama dengan 1. Selain dari if yang ini, maka kita akan mencari dengan proses beli jantan sama dengan bebek 1, bebek indeks 0 sama dengan beli jantan, dan bebek indeks 1 sama dengan 10. Dan kita akan mengakhiri yang else ini. Lalu mengakhiri perulangan and for. Setelah itu kita akan mencari total keseluruhan bebek dengan menambahkan bebek indeks 0 yang antara if yang ini atau if yang di else ini.
Lalu kita menuliskan total banyaknya bebek setelah 2 bulan dengan membaca variabel total bebek. Dan program akan berakhir. Lalu kita akan mencoba membuat program. Di sini saya telah membuat program sebenarnya. Dan kita akan mencobanya di Codeblocks. Sebentar saya ganti share screen terlebih dahulu. Nah, ini saya sudah menuliskan program untuk bebek tersebut. Untuk penjelasan programnya yaitu di sini saya menggunakan include IOStream untuk membaca keseluruhan sintaks yang ada, terus using namespace std untuk menggunakan sintaks tersebut, lalu integer main seperti kita ketahui sebagai fungsi utama, lalu kita memasukkan tipe data integer dengan indeks 2 sama dengan 0, beli betina, jual jantan, beli jantan, total bebek, dan bulan. Lalu kita langsung saja mulai perulangan. Untuk bulan sama dengan 1 sampai dengan bulan sama dengan 2, bulan ditambah 1. Untuk itu kita memerlukan if. Jika bulan sama dengan 1, maka kita menuliskan nih jumlah bebek jantan awal dan jumlah bebek jantan betina awal. Lalu kita melakukan proses beli betina sama dengan bebek indeks 0, jual jantan sama dengan bebek indeks 0 dibagi 3. Bebek indeks 1 sama dengan beli betina dan bebek indeks 0 sama dengan jual jantan. Selain dari itu, maka beli jantan sama dengan bebek indeks 1, bebek indeks 0 sama dengan beli jantan, dan bebek indeks 1 sama dengan 10. Lalu setelah ini kita akan melakukan proses penota total dari kedua bebek tersebut. Totalnya yaitu bebek indeks 0 ditambah bebek indeks 1. Nah, kita akan menuliskan total banyaknya bebek setelah bulan kedua dengan membaca variabel total bebek dan program akan berakhir. Saya akan coba merunning dari soal tersebut. Okay. Nih, masukkan jumlah bebek jantan awal. Saya memasukkan misalnya 5 jantan awal dan 5 saya memasuk. Nah, total banyaknya bebek setelah bulan kedua adalah 14. Misalnya selain itu, misalnya, maaf, contoh yang tadi, ya, saya sudah kembali ke sini. Saya akan mencoba, misalnya, bebek yang kita masukkan, ya, selanjutnya kita akan mencoba, misalnya, memasukkan bebek. Selanjutnya kita akan memasukkan ulang bebeknya, yaitu misalnya, ntar saya ganti share screen terlebih dahulu. Misalnya jumlah bebek awalnya terdapat 3 dan ininya adalah 5. Maka total banyaknya bebek setelah bulan kedua yaitu 8. Nah, selanjutnya untuk penjelasan program. Penjelasan programnya yaitu saya telah menuliskan di sini. Nah, tadi kan kita memasukkan jumlah bebek jantan awal adalah 3 dan jumlah bebek betina awal 5. Nah, kita akan mencoba. Penjelasan programnya itu pada program kali ini kita akan menghitung banyak bebek Kak Budi setelah 2 bulan dengan langkah awal menginputkan terlebih dahulu jumlah bebek jantan dan jumlah awal bebek betina yang dimiliki Kak Budi. Nah, misalnya bebek indeks 0-nya sama dengan 3 kan tadi. Nah, bebek indeks 1-nya sama dengan 5. Untuk langkah pertama, yaitu kita akan melakukan perulangan. Untuk bulan sama dengan 1, apakah 1 kecil dari atau sama dengan 2? Maka iya. Jika bulan sama dengan 1, beli betina sama dengan 3, jual jantan sama dengan 3 bagi 3. Seperti yang tadi ini, proses yang ini. Maka
1. Terus bebek indeks 1 sama dengan 3 dan bebek indeks 0 sama dengan 1. Untuk bulan ditambah 1, maka akan sama dengan bulannya kan tadi 1. Terus kita tambah 1, maka sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses kedua, yaitu untuk bulan sama dengan 2. Apakah 2 kecil dari atau sama dengan 2? Jawabannya adalah iya. Maka beli jantan sama dengan 3, terus bebek indeks 0 sama dengan 3, dan bebek indeks 1 sama dengan 10. Nah, terus kita akan melakukan penambahan nih. Bulan plus plus, atau bulan tadi kan 2. 2 kita tambahi 1 sama dengan 3. Nah, untuk bulan ketiga, apakah 3 kecil dari atau sama dengan 2? Maka tidak. Maka selanjutnya kita akan menghitung setelah kedua bebek tersebut. Tadi 5 dan tambah 3 yaitu sama dengan 8. Program akan mencetak output seperti ini. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 2, yaitu membuat program untuk menampilkan pola dari sebuah nilai n. Nih, pertama saya membuat flowchart terlebih dahulu agar memudahkan kita. Dimulai dari start, lalu kita menambahkan variabel n. Lalu kita menginisialisasikan hitung sama dengan 0. Kita melakukan perulangan i sama dengan 0 to n. Nah, terus jika benar, maka kita akan mulai dengan j sama dengan 0 to i, lalu menambahkan variabel hitung dan melakukan proses hitung sama dengan hitung tambah 1 modulus 10. Jika benar, jika iya, maka kita akan ditambahkan j plus 1, lalu melakukan ulang perulangan j. Jika bernilai salah, maka kita akan menambahkan i plus 1 dan melakukan perulangan terhadap i sama dengan 0 to n. Nah, jika ini bernilai benar, maka kita akan melakukan perulangan lagi dari j, hitung, dan kita akan melakukan terus perulangan. Namun jika bernilai salah, maka kita akan langsung menunjukkan ke hasil. Nah, selanjutnya saya membuat prosedur code-nya, yaitu var dengan menambahkan n, tipe data n, yaitu dengan tipe data integer, lalu begin untuk memulai. Kita membaca terlebih dahulu variabel n, kita menginisialisasikan hitung sama dengan 0, melakukan perulangan untuk i sama dengan 1 sampai ke n. Kita mau mulai perulangan dengan untuk j sama dengan 0 to 1 i. Jadi 0 ini sampai dengan ke nilai i ini. Hasil j sama dengan hasil. Ini kita inisialisasikan hasil indeks j sama dengan hasil. Lalu kita menghitung, hitung ditambah 1 modulus 10. Lalu kita akan mengakhiri for perulangan ini. Lalu for j, untuk j 0 to i, kita akan menuliskan hasil j. Lalu kita mengakhiri for dan program akan berakhir. Selanjutnya yaitu kita akan membuat program tersebut. Nah, untuk membuat program tersebut saya sudah membuatnya terlebih dahulu tadi di kode blocks. Saya akan menampilkan program. Nah, ini program yang telah saya buat tadi. Kita menambahkan di sini include iostream untuk menggunakan seluruh sintak yang ada, untuk memanggil seluruh sintak yang ada, terus menggunakan using namespace std untuk menggunakan sintak-sintak tersebut, terus integer main untuk sebagai fungsi utama, terus kita memasukkan variabel integer bernilai n, dari koma, cout, masukkan nilai n. Jadi cout ini kita akan menampilkan output untuk memasukkan nilai n. Sin ini berarti kita membaca dari variabel n. Kita inisialisasikan hitung sama dengan 0 dan hasil n. Lalu kita langsung saja memulai ke perulangan. Untuk i sama dengan 1 sampai dengan n, jika bernilai benar, maka kita langsung ke perulangan kedua, yaitu untuk j sama dengan 0 kecil dari i. Nah, sama dengan j plus plus. Hasil indeks j sama dengan hitung. Lalu hitung sama dengan hitung ditambah 1 modulus 10.
Terus untuk J sama dengan 0 sampai dengan 1, maka akan menampilkan hasil J dan program akan berakhir. Contohnya ini, ketika kita akan memasukkan nilai sebentar. Nih, contohnya ketika kita memasukkan nilai 5, maka program akan keluar seperti ini. Kita memasukkan nilai 5 akan 0, 42, 345, 6789, 0, 1234. Selanjutnya, untuk penjelasan programnya sendiri yaitu seperti ini. Nih, pada program kali ini kita akan membuat tampilan pola dengan sebuah nilai n. Misalkan n sama dengan 5, maka kita akan menggunakan array untuk melakukan perhitungan pada pola. N sama dengan 5, terus kita tadi sudah inisialisasikan di awal bahwa hitung sama dengan 0. Terus kita akan memulai perulangan. Untuk I sama dengan 1, apakah I kecil dari atau sama dengan 5? Iya, maka selanjutnya akan mengatur berapa kali angka akan ditulis dalam satu baris pola. J sama dengan 0, apakah 0 kecil dari 1? Iya, hitung 0 tambah 1 modulus 10 dibagi 10, terus sama dengan 0,1 dan kita tulis ini 1. Maka J++, jadi 0 ditambah 1, J sama dengan 1. Nah, apakah ini berarti kan sama dengan 1 kan? Lalu J sama dengan 1. Apakah 1 kecil dari 1? Jawabannya tidak. Maka program ini akan menampilkan satu baris angka dan melakukan pengulangan pertama. Selanjutnya kita langsung memasukkan I++ atau I di 1. I kan bernilai 1 nih. Nah, kita tambah 1 maka 2. Untuk I sama dengan 2, apakah 2 kecil dari atau sama dengan 5? Jawabannya iya. Maka selanjutnya akan mengatur berapa kali angka akan ditulis dalam satu baris pola. J sama dengan 0. J tadi kan sama dengan 0 kan? Nah, apakah J sudah sama? Iya. Apakah 0 kecil dari 2? Jawabannya ya. Hitung sama dengan 0 tambah 2 modulus 10 sama dengan 2. Maka program akan menampilkan dua baris angka dan melakukan perulangan pertama. I+++, 2 tambah 1 sama dengan 3. Nih, I sama dengan 3. Apakah 3 kecil dari sama dengan 5? Jawabannya iya. Maka selanjutnya akan mengatur berapa kali angka akan ditulis dalam satu baris pola. I sama dengan 0. Apakah 0 kecil dari 3? Ya. Maka hitung 0 ditambah 3 modul 10 sama dengan 3. Maka program akan menampilkan 3 baris angka dalam melakukan perulangan. I++ sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. I sama dengan 4. Apakah 4 kecil dari atau sama dengan 5? Ya, maka selanjutnya akan mengatur berapa kali angka akan ditulis dalam satu baris pola. J sama dengan 0. Apakah 0 kecil dari 2? Ya, hitung 0 tambah 4 modulus 10 sama dengan 4. Maka program akan menampilkan baris keempat baris 4 baris angka dan melakukan perulangan pertama. I++ sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. I sama dengan 5. Apakah 5 kecil dari atau sama dengan 5? Iya, maka selanjutnya akan mengatur berapa kali angka akan ditulis dalam satu baris pola. J sama dengan 0. Apakah 0 kecil dari 2? Iya, hitung 0 ditambah 5 sama 5 modulus 10 sama dengan 5. Maka program akan menampilkan 5 garis angka dan melakukan perulangan pertama. I++ sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. I sama dengan 6, apakah 6 kecil dari sama dengan 5? Jawabannya tidak, dan program akan berakhir dan menampilkan output hasil J. Ini berupa output hasil nilai J. Nah, sekian dulu penjelasan saya mengenai soal nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya, untuk pembahasan soal nomor 3 dan 4 akan di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.